Divonis oleh dokter mendapati sebuah penyakit, dan penyakit itu ketika dirutinkan untuk meminum obat herbal kemungkinan akan sembuh, namun kemungkinan juga sulit nanti akan sembuh ketika dioperasi. Namun bagaimana ketika kita takut untuk dioperasi? Ada solusi dan alternatif lain, atau kita bisa mengambil jalur langit seperti kisah keajaiban ini. Ini adalah keajaiban yang belum lama terjadi, itu dirasakan oleh ibuku sendiri, dan hanya dengan amalan ini alhamdulillah penyakit beliau itu dikatakan dokter dalam hasil USG-nya benar-benar sudah hilang dan sudah sembuh total. Apakah penyakit itu? Yaitu penyakit batu empedu. Dan ketika ibuku mengalami penyakit ini, beliau sangat merasa resah dan sungguh di luar nalar, dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Ketika beliau USG dan hasilnya sudah tidak ada, penyakit batu empedu pun hilang dan telah Allah angkat. Apakah amalan ini? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fitrahnya manusia itu memang harus mengalami sakit, karena ketika kita sakit maka alhamdulillah dari sanalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Karena ketika kita mendapati penyakit, maka di sanalah sebenarnya turun cinta dan kasih sayang Allah. Allah ingin kita kembali ke jalan yang benar dan menempuh jalur langit dan mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini aku akan berbagi kisah keajaiban dari ibuku sendiri. Alhamdulillah beliau telah divonis dokter mendapatkan penyakit batu empedu. Alhamdulillah berkah dengan amalan beliau yang satu ini, penyakit itu tiba-tiba hilang dan dokter menyatakan telah sembuh. Apakah amalannya? Belum kita ke testimoninya, teman-temanku sekalian yang ada di luar sana, jika ingin mengirimkan testimoni bisa kirimkan ke nomor WA aku 082195054507, dan insyaallah kisah keajaiban saudara-saudariku, sahabat-sahabatku semuanya, seluruh dimana saja kalian berada, insyaallah akan aku bagikan dan aku sharekan ke teman-teman semua agar mereka pun bisa mendapatkan keajaiban dan kebermanfaatan yang sama. Cerita belum lama ini ibuku itu mengidap penyakit, kata dokter sudah termasuk penyakit kronis, dan ada lagi penyakit yang divonis dokter telah diderita oleh ibuku, yaitu penyakit batu empedu, dan beliau sangat-sangat kepikiran dengan penyakit tersebut. Namun suatu ketika aku mengikuti sebuah kelas dari bunda-bunda yang berada di Jakarta, dan kelas itu adalah kelas online. Di sana aku sering ikut Zoom, dan di sana aku diajarkan oleh beliau-beliau yaitu tentang satu amalan yang sangat-sangat dahsyat keutamaannya, dan sehari-harinya kami diajarkan untuk melakukan amalan tersebut. Dan cita-cita setiap hari aku bertamu ke rumah ibuku, dan selalu aku sarankan untuk ibuku melakukan amalan tersebut. Awal mulanya ibuku tentu saja tidak mau, karena amalan ini sangat-sangat berat untuk dia jalani. Bukan amalan sholat, bukan amalan sholawat, bukan amalan istighfar, bukan amalan untuk memperbanyak mengaji ataupun amalan-amalan lainnya, sedekah dan lain-lain. Namun amalan ini amalan yang sangat ringan menurut aku, namun berat menurut ibu aku. Dan kamu tahu amalan apakah ini? Yaitu memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti dan menzolimi kita. Ibu aku itu sangat-sangat berat memaafkan seseorang yang sudah sangat menyakiti hatinya berulang-ulang kali. Orang itu sering datang mencaci, memaki, memarahi, dan membentak, dan usia orang itu masih sedikit muda dan jauh sangat muda dari ibu aku. Kalau dari aku, usianya mungkin ada 5 tahunan lebih muda daripada aku. Namun untuk ibu aku sudah sangat jauh. Posisinya ibu aku itu selayaknya menjadi ibunya. Namun beliau sering sekali menyakiti, menzolimi, dan sampai ibuku sering meneteskan air mata karena perilakunya. Kita sekalian semuanya, mungkin ada beberapa orang yang sangat mudah memaafkan orang lain. Namun bagi sebagian orang besar, sulit untuk memaafkan kezaliman yang seperti ini berulang-ulang kali dilakukan. Namun sesungguhnya ketika kita terus saja mencari kesalahan-kesalahan dari orang lain,
maka kita tidak akan pernah bisa mendapati kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Maaf. Allah saja Maha Pemberi Maaf. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan di setiap hari, namun setiap kali itu pula pintu rahmat dan pintu taubat Allah dibukakan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Setiap hari aku terus datangi ibu aku dan meminta beliau untuk memaafkan kesalahannya. Dan alhamdulillah suatu kali, tepatnya di hari Selasa, ibuku berkata, ibuku sudah berusaha memaafkannya. Dan seperti yang aku katakan kepada ibuku, bahwa ketika kita ingin memaafkan seseorang dan itu sangat sulit, maka dengan cara mendoakan kebaikan baginya, mendoakan kebaikan agar beliau diberikan kemudahan, kebahagiaan, keselamatan, dan keberlimpahan. Itu salah satu cara ketika kamu ingin memaafkan seseorang dengan cara yang cepat. Dan ibuku sudah berusaha memaafkannya dengan mendoakan, ya Allah, berilah dia kebahagiaan, keberlimpahan, keselamatan, kesembuhan, kebermanfaatan, dan semua doa-doa kebaikan ibuku ucapkan di waktu beliau sholat. Dan prosesnya itu di hari Selasa, ibuku memaafkan beliau, dan di hari Kamis ibuku itu harus ke rumah sakit, harus mengambil hasil USG yang dari hari Selasa beliau datangi waktu itu di rumah sakit. Dan akhirnya alhamdulillah luar biasa, keren dahsyatnya Allah, ibuku hasil USG-nya menyatakan penyakit beliau yaitu penyakit batu empedu, alhamdulillah Allah telah angkat dan tidak ada tersisa sedikit pun. Penyakit datang karena asbab dosa-dosa kita, dan seterusnya seperti itu. Ketika kita terus berupaya mengubur dan menahan semua dosa-dosa itu, maka dosa itu semakin lama menjadi perisai. Dan lihatlah, perisai dan perisai makin menumpuk, sehingga ketika kita meminta doa kepada Allah, maka doa itu sulit untuk dikabulkan karena terhalang dengan perisai-perisai tersebut. Dan bagaimana ketika kita ingin mendapati doa-doa kita itu diijabah oleh Allah, maka perbanyaklah sholat tobat dan perbanyaklah istighfar, serta maafkanlah semua kesalahan-kesalahan orang lain yang telah zalim kepada kita. Namun aku sulit memaafkan dia. Memang sangat-sangat sulit memaafkan seseorang yang sudah zalim kepada kita, dan perilaku itu pun berulang-ulang kali. Memang sangat-sangat sulit, namun cobalah dipaksakan. Kita siapa? Kita bukan Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Setelah kita memaafkannya, insya Allah Allah akan memaafkan kita. Apakah kamu tidak mau dimaafkan oleh Allah? Jika kamu ingin dimaafkan oleh Allah, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Hanya itu adalah salah satu caranya. Merasa bersedih karena kezaliman orang lain itu baik. Merasa bersedih karena perilaku orang lain kepada kita itu memang fitrah sebagai seorang manusia. Namun terus merasa terzolimi itu tidak baik. Karena kita terus merasa terzolimi, maka kita secara tidak sengaja telah mengafirmasi hal-hal yang negatif terus datang berulang-ulang kali kepada kita. Ketika kita terus berkata dia menzalimi kita, maka dia akan terus menzalimi kita. Namun ketika kita berusaha untuk memaafkan semua kesalahannya, mendoakannya dengan doa kebaikan, insya Allah dosa kita, kesalahan kita pun akan Allah maafkan, dan semua dosa-dosa kita akan Allah ampuni. Sanalah pintu-pintu rahmat Allah akan terbuka luas. Seperti ini, kisah ini aku angkat dari keluarga aku sendiri, karena sesungguhnya aku hanya ingin berbagi kebermanfaatan agar semua pejuang-pejuang yang sakit di luar sana, penyakit apapun kamu, penyakit yang sudah divonis dokter pun sekalipun kamu tidak akan dapatkan kesembuhan, sesungguhnya ingatlah, kesembuhan hanya datang dari Allah. Allah yang memberikan penyakit, Allah punya obat penawarnya, dan sebelum penyakit itu datang dan kesulitan kamu itu datang, maka Allah sudah punya solusinya terlebih dahulu. Ketika kita sedang mengalami suatu musibah, maka itu pertanda kita telah jauh dari Allah. Maka mendekatkanlah dirimu kepada Allah dengan pendekatan, dengan cara memuliakan, membahagiakan, dan mendoakan orang lain. Kisah inspiratif yang bisa aku bagikan, semoga bisa memotivasi semua teman-teman, sanak saudara, keluarga, bahkan saudara-saudariku se-Islam dan setanah air, bahkan di seluruh pelosok negeri, agar bisa mendapatkan kebermanfaatan yang sama. Sekian dulu testimoni dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.